Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas wajib, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Dan alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam surat Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan tugas kepada manusia, tetapi Allah juga membekali potensi secara fitrah kepada manusia. Kalau dalam bahasan ulama ini dikatakannya adalah hasyiatul insan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melaksanakan perjalanan kehidupan manusia di dunia. Pertama, Allah menciptakan goriza atau naluri. Yang kedua, Allah menetapkan pada diri manusia yaitu hadzatul udwiyah atau disebut dengan kebutuhan jasmani. Yang ketiga, Allah menetapkan pada manusia yaitu akal. Pertama, Allah menciptakan naluri atau gorijah atau bisa disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah kecenderungan jiwa dari seorang makhluk untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Di antaranya adalah ketika makhluk itu ingin dicintai, ingin mencintai, ataupun ingin dihormati. Ketika untuk mempertahankan dirinya untuk hidup dan kebutuhan akan mengagungkan sesuatu sehingga manusia selalu mencari penciptanya. Kisah ini kita lihat apa yang dikisahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhannya. Dengan gorijah ini manusia tergerak untuk melakukan aktivitas untuk menjalani kehidupan di dunia. Dan apabila gorijah ini tidak terpenuhi oleh manusia tersebut atau tidak dilaksanakan, kita tidak bisa mengagungkan sesuatu, kita tidak bisa mencintai, kita tidak dicintai, kita tidak dihormati, maka akan terjadinya kegelisahan atau kekhawatiran. Jadi ketika kita sekarang gelisah, khawatir, ada khauf, ketakutan pada diri kita, ada kemungkinan salah satu naluri tersebut atau gorijah tersebut itu tidak terpenuhi atau tertutupi oleh yang lainnya. Yang kedua, Allah menetapkan hajatul udwiyah kepada manusia. Hajatul udwiyah ini apa? Itu adalah kebutuhan jasmani dalam diri manusia. Manusia memerlukan makan, manusia memerlukan minum, manusia memerlukan buang air besar, manusia memerlukan buang air kecil.
Ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Dan inilah khasiatul insan yang Allah berikan kepada manusia. Dan apabila tidak terpenuhi, seperti halnya tadi naluri, maka apabila kebutuhan jasmani ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kematian. Manusia tidak makan, manusia tidak minum, tidak buang air besar atau tidak buang air kecil, maka akan menyebabkan kematian. Inilah dua khasiatul insan yang Allah berikan kepada manusia untuk menjalani perjalanannya di kehidupan di dunia. Tetapi Allah pun menetapkan pada diri manusia ada khasiatul yang terakhir, yaitu akal. Yang membedakan antara manusia dan hewan. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menjelaskan, manusia dibedakan dengan makhluk lain karena akal pikirannya. Jika akalnya tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya, maka jelas hakikatnya lebih rendah dari binatang. Juga menyebutkan, ladina liman la aqla lahu, tidak sempurna agama seorang yang tidak memaksimalkan akalnya. Ketika manusia hanya memikirkan masalah makan dan kebutuhan naluri, tapi tidak menggunakan akal, tidak jauh bahwa manusia tersebut itu sama dengan hewan. Disinilah Islam hadir untuk menjadikan pedoman dalam pemenuhan khasiatul insan tersebut. Kita diberikan taklif, terikat dengan hukum-hukum Islam setelah kita balik. Semenjak kita bangun dan tidur, sampai kita dibangunkan kembali. Sehingga satu kewajiban wajib yang harus dilakukan oleh manusia adalah memahami hukum-hukum dalam Al-Quran. Ketika kita memenuhi naluri dan hajatul udhiyah kita tadi dalam perjalanan kita di dunia ini. Banyak ayat yang menyatakan dalam Al-Quran mengenai pentingnya manusia menggunakan akal secara bijak. Tampak pada lafaz afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti? Ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Kemudian lafaz la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Ini dalam ayat Al-Quran diulang sebanyak 8 kali. Dan lafaz lauku, bagi kaum yang memikirkan. Yatafakkarun, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang memikirkan. Ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Bayangkan Allah memerintahkan kepada kita untuk memaksimalkan akal kita. Untuk apa? Membersamai naluri dan kebutuhan jasmani ini sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran. Al-Quran menetapkan pedoman-pedoman untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani ini. Dan akal berfungsi untuk kita menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang sesuai dengan fitrah manusia, mana yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Seperti hewan, Pak. Hewan pun sama, berkembang biak. Apa bedanya dengan manusia? Allah menetapkan dalam Al-Quran itu melakukan pernikahan. Apabila kita tidak melakukan pernikahan, maka tidak jauh itu dengan hewan. Itulah fungsi akal dalam diri manusia. Penutup, kita harus mengajamkan dalam diri kita untuk bisa menjadikan naluri dan hajatul udhiyah ini untuk terus dibimbing oleh akal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nasihat ini disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Sepulang dari perang Badar, Nabi SAW bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW,
Apakah pertempuran akbar itu? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.